Sebelum nonton videonya, Kalian udah pada cuci tangan belum? Pause dulu videonya. pause dulu ya. Post dulu videonya. Post dulu video ini. Kalian langsung aja cuci tangan Pakai sabun. Pakai sabun. Pakai sabun. pakai sabun. Harus cuci tangan sampai bersih. Kalau sudah cuci tangan, Nah, baru kalau kalian sudah selesai cuci tangan, baru mulai videonya. kita mulai videonya. Mantul banget. Tutup pakai masker. Setelah itu, lanjutin videonya. Kalau sudah, kita lanjut. Lanjutin videonya. Silakan lanjut tonton video ini. Lanjut videonya. Tapi ingat, di rumah aja ya, jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Jaga kesehatan selalu, Yuk jaga kesehatan. Mantul banget. dari corona sekarang juga. Salah. Nah, mantul banget. Tuh, enak kan suaranya? Tuh. Jadi kalau kedua kaki turun, jinjit banget. Selamat siang teman-teman Otomotif TV, apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu saat nonton video ini. Amin. Tonton siang hari ini saya kembali ke Yamaha Mekar Motor Bintaro karena ini nih. Pengen ngerasain jadi seorang miliarder ya, jadi seorang sultan. Nyobain motor matic terbesarnya, termahalnya Yamaha, yaitu T-Max 560 versi 2026. Yang harganya hampir setengah miliar. Jadi yang beli pastinya ya para sultan ya. Berani mengeluarkan duit hampir setengah miliar untuk sebuah motor, teman-teman. Mantep ya. Nah, kayak gimana rasanya sih? Oke, yang pertama saya mau bahas tentang posisi berkendara dan handlingnya. Jadi buat background dulu, ini bener-bener matic yang gede banget, teman-teman. Bener-bener gede, karena ya udah kategorinya moge ya. Karena kapasitas mesinnya mencapai 560 cc, tepatnya 562 cc. Makanya dimensinya nggak cuma panjang ya, wheelbase-nya bahkan lebih dari 1,5 meter, lebar, dan pastinya berat. Bobotnya 221 kg, teman-teman. Bobot yang nggak main-main ya kan. 2 kali lipat lebih dari sebuah Mio gitu ya. Dan jauh lebih berat dibanding NMAX maupun XMAX gitu. Terus impresi berikutnya adalah pas dinaiki ini bener-bener kerasa mogenya. Karena emang lebar banget, gede. Dan pas dinaikin itu kerasa banget tinggi. Karena lihat, pas kedua kaki saya turun itu masih jinjit. Ini sebenarnya kalau lihat dari tinggi joknya hanya 800 mm, teman-teman. Tinggi jok yang ya emang sih lebih tinggi dari Wilkia NMAX, XMAX. Tapi ini karena lebar banget ya, kaki jadi mengangkang sehingga harus jinjit nih. Bodi bagian sini ini tengah bener-bener lebar banget. Karena di baliknya sini ada tangki berkapasitas 15 liter, teman-teman. Nah ini yang langsung biasa dirasakan bahwa ini bener-bener moge, teman-teman. Dan pas naik, ini juga kerasanya di sini tuh lebar banget, gede, terus windshieldnya kerasa tinggi. Terus kalau pas naik, ini juga handlingnya kerasa beratnya, teman-teman. Karena tadi 221 kg. Jadi untuk menjinakkan bisa menghandle motor ini, ya baiknya memang bertahap ya. Udah dibiasakan dulu bawa motor 250 cc gitu ya, minimal bawa XMAX udah biasa. Naik motor ini baru oke lah, bisa mengendalikan pasti dengan maksimal. Kalau loncat jauh misal dari NMAX ke sini pasti akan kaget, teman-teman. Gitu. Terus kalau sudah naik, ini posisi berkendara ternyata walaupun ini sebuah skutik tapi sporty banget. Terutama didapat dari posisi stang yang rendah, teman-teman. Jadi ini jauh lebih rendah daripada NMAX ya. Jadi kalau naik NMAX kan ke santai, stangnya kerasa agak jauh, tinggi gitu ya. Kalau ini enggak, justru rendah gini. Terus kalau posisi pijakan kakinya, ya ini standarnya sebuah skutik lah ya. Ada posisi yang ratanya, walaupun dia tidak terlalu panjang ya, dan tidak terlalu lebar. Jadi buat kaki itu ngepas saja. Tapi ada yang posisi bisa selonjoran. Nah ini yang masih khas sebuah skutik kayak gini. Ini bedanya kalau dibanding kompetitor kayak Italjet Dragster, dia malah kayak motor bebek ya, karena pijakan kakinya hanya ada satu tempat, nggak bisa selonjoran. Kalau ini bener-bener masih khasnya sebuah skuter lah, masih bisa selonjoran gini. Gitu teman-teman. Terus impresi berikutnya yang menyenangkan banget dari motor ini adalah ternyata joknya itu selain lebar, busanya itu empuk banget. Kulitnya pun begitu lembut, jadi diduduk itu nyaman banget di pantat. Ini bener-bener, tadi sepanjang jalan tuh rasanya empuk banget, nyaman banget.
Dan yang nyaman juga adalah ternyata karakter suspensinya. Ini juga empuk juga loh, tuh. Yang depan memang sih agak padat ya, sebuah redaman yang moderat ya. Bukan yang empuk banget, bukan yang keras, jadi nyaman lah. Terus yang kalau belakang, ini lebih nyaman, teman-teman. Dan ini kalau belakang suspensinya tuh unik, teman-teman. Dia modelnya tiduran di bawah ya, horizontal gitu, beda dengan motor-motor yang lain. Makanya kalau kita lihat di belakang ini, di kanan kirinya, tuh nggak ada kelihatan suspensi, teman-teman. Gitu. Kemudian, kalau handling, tadi seperti saya bilang, yang pertama impresinya adalah agak berat. Terus karena panjang, jadi pas belok-belok ya harus hati-hati. Jangan sampai nyangkut gitu ya. Dan pas belok itu harus main badan, teman-teman, karena bobot dan dimensinya gitu. Kemudian bagaimana dengan impresi mesinnya? Wah, yang pasti ini sih nggak ada keluhan lah ya. Mesinnya kan 2 silinder garis, DWC 8 katup, injeksi berpendingin cairan dengan radiator yang di depan itu. Transmisinya tuh saja CVT dan CVT-nya ada di sebelah sini di kanan. Terus tersalur kalau udah belakang pakai belt ya, pakai drive belt. Ini impresinya mantap. Jadi kalau tarikan awalnya itu memang kerasa kalem, teman-teman, bukan yang mengentak-kentak. Jadi pas digas itu kerasa smooth, jadi bukan yang ngagetin, jadi gampang dikendalikan. Tapi begitu butuh ngacir ya, digas itu langsung berisi, tenaga dan torsinya langsung keluar, wus gitu. Dan yang enak lagi, teman-teman, motor ini pakai fairing order 360 derajat, teman-teman. Jadi dia posisi pistonnya itu meski 2 silinder barengan ya, tapi waktu pengapiannya gantian. Jadi membuat suaranya itu enak banget, teman-teman. Suara yang kayak mesin 4 silinder kesannya, walaupun ini cuma 2 silinder. Nah, ini saya mau kasih dengerin lagi. Kemarin waktu video unboxing sebenarnya saya udah kasih denger suaranya, tapi nggak terlalu jelas ya, nggak digeber. Kalau ini digeber nih. Oh iya, bentar. TCS-nya aktif, jadi dia nggak bisa digeber. Mau di-off-in dulu. Oke, TCS sudah off, jadi sekarang bisa digeber nih. Jadi saya dengerin suaranya. Tuh, enak kan suaranya? Jadi meski 2 silinder, tapi sekilas kayak mesin 4 silinder. Kayak Benelli Patagonia Eagle juga kayak gitu suaranya. Enak, empuk, teman-teman, gitu. Terus yang khas lagi adalah mesinnya ternyata ada memberikan sedikit vibrasi kecil di area deck sini, agak dikit-dikit pas tarikan awal, tapi tidak terlalu mengganggu, teman-teman. Gitu. Terus tadi waktu jalan, kalau jalannya lancar, suhu coolant-nya bertengger di angka sekitar 88 derajat Celcius. Angka yang ya suhu ideal mesin bekerja. Tapi kalau kita berhenti, diem, nanti akan naik-naik perlahan sampai di atas 100 derajat dan di 105 derajat kipasnya akan bekerja menurunkan suhu mesin lagi gitu. Terus berikutnya yang menarik adalah fitur-fiturnya ya. Tadi saya udah sedikit merasakan. Yang pertama pastinya ngerasain ini windshield-nya yang bisa disetting naik turun cukup dengan menekan tombol. Ini asik banget. Jadi pas lagi pengen kena angin tinggal diturunin, tapi pas kepengen nggak kena angin tinggal dinaikin. Dan ini bisa naik turun 110 mm, jadi lumayan jauh ya beda ketinggiannya. Terus kayaknya yang butuh adaptasi banget adalah tangan kiri dan waktu mengoperasikan tombol-tombolnya. Karena di stang kiri ini tombolnya kan banyak banget ya. Jadi saya waktu tadi mau naik turunin windshield ini salah-salah mencet. Malah mencet tombol buat lampu sen. Padahal harusnya sebelahnya yang kayak joystick gitu. Ya maklum ya, tombolnya terlalu banyak, jadi ya harus adaptasi. Terus yang tadi sudah saya rasakan adalah nyobain ini, cruise controlnya. Ini enak banget. Jadi ketika diaktifkan ya, dia bisa mulai dari 50 km per jam sampai 140 km per jam. Kita bisa tanpa perlu nahan gas, motornya bisa jalan stabil. Kalau mau naikin kecepatan tinggal tekan tombol yang plus, nurunin tombol minus. Terus kalau mau matiin bisa tinggal dengan tarik tuas remnya, itu sudah otomatis off, teman-teman. Gitu. Terus lainnya fiturnya sebenarnya banyak banget ya. Mulai dari pemanas hand grip yang pastinya tidak saya aktifkan karena lagi panas banget, ngapain ngaktifin ya pemanas grip ya. Demikian juga pemanas jok juga nggak diaktifin, panas pol. Terus yang berikutnya langsung bisa terasa enaknya adalah pastinya dengan adanya panel instrumen yang gede banget ya. Jadi angka-angkanya tuh besar-besar sehingga gampang banget dilihat, bener-bener mudah dibaca gitu. Terutama ada kecepatan, suhu mesin, fuel meter, dan info-info di kanan kirinya itu infonya lengkap banget, teman-teman. Ada range, suhu udara sekitar, suhu mesin, trip meter, odometer, semua ada di situ lengkap banget dan gampang banget dilihatnya gitu. Ada satu lagi fitur yang menurut saya sih menunjang banget ya, memudahkan banget penggunanya. Jadi standar tengahnya tuh enteng banget, tuh kayak nggak perlu pakai tenaga, gampang banget. Jadi konstruksi lekukan tuasnya itu benar-benar didesain biar memudahkan pengguna untuk menyandarkan tengah.
Mantap. Oh ya, berikutnya yang tadi saya bisa langsung rasakan nikmatnya adalah grip bannya. Ini yang bawaannya pakai Badleg Scooter SC2. Ini ternyata udah nempel banget, teman-teman. Ban bawahnya tuh udah enak banget. Komponnya tuh pas ditekan tuh memang kerasa kompon empuk. Jadi lengket banget, nggak perlu takut licin ya, padahal motor baru banget gitu ya. Biasanya kan ada ban yang pas pertama banget tuh ada agak licin-licin, kalau ini bener-bener langsung lengket banget. Kemudian gimana dengan remnya? Ya ini sebenarnya sih pastinya pakem ya. Tapi karena ini tadi waktu saya cobain ini odometernya masih 0 kilo, jadi trip meternya baru 900 meter. Cakramnya bener-bener belum ada bekas gigitnya, jadi harus ditekan dalam dulu baru ngerem ya. Karena emang masih perlu adaptasi ya antara piringan dan kampas rem. Nanti kalau di atas 100 km biasanya baru mulai gigit normal gitu. Jadi karena tadi belum terlalu gigit, saya bener-bener harus lebih jaga jarak, lebih hati-hati. Dan narik remnya mesti cukup dalam gitu. Oh ya, tadi saya yang tingginya 173 cm, bobot 65 kg aja pas naik jinjit. Gimana dengan tim 165 kayak Popo? Pasti ada yang penasaran kan? Kali aja ada yang pengen beli tapi takut nggak nyampe kakinya. Nah, Po, cobain Po, cepet sini Po. Kita lihat Popo seberapa jinjit. Katanya kayak balerina nih. Tuh. Jadi kalau kedua kaki turun, jinjit banget. Jadi sebelah aja. Nah, kalau sebelah masih oke. Jadi tinggi 165 masih bisa beli lah ya, aman lah ya, bisa ya. Cuma tinggal pinter-pinternya aja. Ini beli sepatunya putih agak tinggi. Nah, ya betul. Cari sepatu yang lebih tebel solnya. Itu kayak punyaan nih, kayak Tai-Chi-nyaan nih. Ya ini sebenarnya saya sengaja kesini pakai sepatu Tai-Chi ini. Ini agak tebelan, dia lebih tinggi. Udah trik. Gitu. Oke. Jadi gitu aja teman-teman video kali ini ya. Merasakan sesaat jadi sultan nyobain Matic yang hampir setengah miliar. Dan info aja teman-teman, pasti ada yang komen ya, mungkin ada yang ngecek harga di luar negeri kayak di Jepang katanya cuma sekitar 200 juta, lalu di Thailand mungkin 300-an apa ya. Terus kenapa di Indonesia sampai hampir setengah miliar? Pastinya yang utama adalah karena kena pajak yang gede banget. Jadi buat motor yang di atas 500 cc itu kena pajak barang mewah 95% teman-teman. Hampir 100% dari harga motornya. Makanya harganya berlipat gila ya. Itu belum lagi dengan pajak lainnya, kayak pajak impor dari Jepang kan pasti ada pajaknya, karena bukan ASEAN. Lalu ada pajak-pajak lain, dan juga biaya balik nama juga kan butuh biaya, makanya harganya gila-gilaan ya. Ya, begitulah peraturan di negara kita. Kalau saya sih berharap diturunin ya, biar harga-harga moge nggak terlalu gila-gilaan lah. Toh kalau yang beli makin banyak juga domino efeknya bagus ya. Bengkel-bengkel bisa hidup, toko aksesori hidup, toko bengkel modif juga hidup. Terus kayak Yamaha bisa berpikir ulang lah, biar bisa jual moge yang buatan bisa. Karena info aja, Yamaha sebenarnya udah bikin merakit Yamaha MT-07 di Indonesia, tapi nggak dijual di sini. Kenapa? Karena kalau dijual di sini harganya lebih mahal dibanding Yamaha jual di Eropa sana. Lucu ya? Motor diproduksi di sini tapi harganya lebih mahal dibanding kalau dijual di luar negeri, kan unik. Ya semoga aja sih ada revisi lah ya. Mungkin ada keringanan buat motor yang moge yang udah diproduksi di Indonesia, pajaknya dikurangin lah, jangan 95% untuk pajak barang mewahnya, mungkin 25% gitu ya. Tapi kalau yang CBU ya jangan juga 95% sih. Biar nggak kayak ini sih kasusnya, harganya jadi gila-gilaan gitu. Ya semoga aja ada revisi lah untuk pajak barang mewah di Indonesia. Karena sebenarnya nggak masuk akal juga sih pajaknya segitu tingginya ya. Dan kalau di atas 500 cc 95%, kalau motor yang di atas 250 cc itu 60%. Itu juga udah lumayan gede juga sih. Ya semoga nextnya ada revisi lah gitu. Yaudah, gitu aja teman-teman video kali ini. Impresi pertama nyobain Yamaha T-Max 560 versi 2026 versi terbaru. Terima kasih buat Yamaha Mekar Motor yang sudah memberikan kesempatan pada Otomotif TV untuk boleh nyobain motornya. Jadi kemarin sudah di unboxing, ini motornya, sekarang dicobain gitu. Oke, terima kasih buat yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like kalau suka dengan video ini, subscribe buat teman-teman yang belum subscribe biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Otomotif TV, channel yang konsen mereview motor-motor baru. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa pakai helm karena motor. Oh ya, jangan lupa follow juga IG kami, Otomotif_TV. Kalau IG saya @aan_otomotif dan IG-nya Popo tadi _. Satu lagi IG-nya Robi Videographer ARS Robi. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.
Salam dari Yamaha Pekan Motor Bintaro. Hari demi hari, bersatu menjadi sinergi, menghidupkan energi, memajukan perekonomian negeri, memberi hati pada setiap prestasi, menjajakan mahakarya, demi ekosistem hebat yang tercipta. BRI hadir, menyambut adrenalin para pencetak gol terbaik, membangkitkan semangat untuk sepak bola Indonesia.